Utsman bin Affan, sahabat Nabi, beliau ketika diceritakan surga dan neraka oleh Rasulullah tak terkesan. Dicerita surga slow aja, diceritakan neraka juga slow, santai artinya, gak nangis, gak senang, biasa aja. Tapi tatkala Utsman bin Affan melewati pekuburan, lewat kuburan, maka Utsman bin Affan ini menangis. Menangisnya bukan menangis biasa, nangisnya terisak-isak. Macam mana terisak-isak? Sampai mengeluarkan suara kecil kan? Sehingga jenggot-jenggotnya ini basah oleh air matanya. Sehingga sahabat Utsman ini heran. Sahabatnya Utsman, wahai Utsman, engkau kalau dicerita sama Rasulullah surga dan neraka biasa saja, tapi ketika lewat kubur luar biasa sampai nangis seperti ini. Apa kata Sayyidina Utsman? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya kubur ini tempat persinggahan kita yang pertama. Kalau di kubur kita selamat, maka perjalanan selanjutnya padang mahsyar, yaumil mizan, siratal mustaqim akan selamat, dan terakhir kita dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau perjalanan pertama di kubur kita di smackdown sama malaikat mungkar dan nakir, dihajar kita, maka perjalanan selanjutnya sulit. Perjalanan selanjutnya lebih sulit, selanjutnya lebih sulit lagi, dan puncak kesulitan demi kesulitan yaitu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang pastikan kita ini kalau meninggal dapat kenikmatan. Macam mana cara pastikannya? Cara pastikannya Nabi bilang, barang siapa yang membaca surat Al-Muluk setiap malamnya, maka kalau dia meninggal, orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah. Ini hadis Nabi, lebih pasti daripada terbitnya matahari besok dari sebelah timur. Harus yakin kita. Ya, sekarang kita yang sudah hadir ke majlis ta'lim, siapa di antara kita yang belum pernah baca surat Al-Muluk? Ataupun siapa di antara kita yang belum mengistiqomahkan, belum mendawamkan, belum continue baca setiap malam? Siapa? Ada? Kalau ada, mulai malam ini jangan tinggalkan lagi. Bermakna kalau kita masih belum baca Al-Muluk, bermakna kita ini masih, oh, aku ini sanggup terima azab kubur. Enggak sanggup azab kubur. Luar biasa. Coba bayangkan dimasukkan ke dalam kubur, sempitnya, panasnya, Masya Allah, sendirian lagi. Jadi mulai sekarang baca surat Al-Muluk, kemudian sampaikan kita kalau punya istri, sampaikan sama keluarga kita, sampaikan sama teman-teman kita, dan sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Salah satu bukti kita cinta kepada sesama, sampaikan ini hadis Nabi, supaya nanti di kubur tidak diazab oleh Allah Subhanahu.